Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nuri Iskandar. MPM saya 4118 2191 240065. Di sini saya paralel 3 untuk tugas ilmu faal. Kata pengantarnya di sini ada puji syukur persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Tugas ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan tugas ini. Untuk kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan tugas ini. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya yakin masih banyak kekurangan dalam tugas ini. Oleh karena itu saya ingin mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca kesempurnaan tugas ini. Yang selanjutnya ini ada latar belakangnya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan cara kerja organ tubuh manusia serta perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam atau luar tubuh. Ilmu tubuh mencakup studi tentang proses normal pada tingkat sel, jaringan, organ hingga keseluruhan organisme baik dalam keadaan istirahat maupun saat beraktivitas seperti olahraga. Yang selanjutnya ada ilmu faal menjelaskan, mempelajari proses-proses fisika dan kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Objek kajian meliputi seluruh sistem kehidupan dari molekul, sel, jaringan, organ hingga sistem organ secara keseluruhan. Memahami fungsi dan cara kerja organ tubuh serta perubahan yang sangat terjadi sebagai respon terhadap rangsangan dari dalam maupun luar. Yang pertama itu ada ilmu faal dasar, yang kedua ada ilmu faal olahraga, dan ketiga ada fisiologi faal. Di sini kita akan membahas tentang ilmu faal. Yang selanjutnya definisi tekanan darah. Di sini materi saya ini ada definisi tentang darah ya. Pengertiannya, tekanan darah adalah gaya yang diberikan oleh darah pada dinding pembuluh darah saat darah mengalir melalui pembuluh darah. Tekanan darah diukur dalam satuan milimeter merkuri atau yang disebut mmHg, dan yang dinyatakan dalam dua hal. Yang pertama itu ada tekanan darah sistolik, yang kedua ada tekanan darah diastolik. Contohnya, tekanan darah normal biasanya dinyatakan sebagai 120 sampai atau 80 mmHg, yang berarti tekanan darah yang normal bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan dan individu. Yang selanjutnya ada jenis tekanan darah sistolik dan diastolik. Kita bahas yang pertama, ada tekanan darah sistolik dulu. Yang pertamanya ini ada 3 fungsi ya. Yang pertama ada definisinya. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke pembuluh darah. Yang kedua ada nilainya dari tekanan darah. Nilai tekanan darah sistolik adalah nilai di atas dalam pengukuran tekanan darah. Misalnya di angka 120 mmHg. Yang ketiga ada fungsinya. Tekanan darah sistolik
menunjukkan kemampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ini ada yang selanjutnya, ini ada tekanan darah diastolik. Definisinya, tekanan darah diastolik adalah tekanan darah saat jantung berelaksasi dan mengisi ke darah. Yang kedua ada nilai tekanan darah diastolik adalah nilai di bawah pengukuran darah, tekanan darah. Misalnya 80 mmHg. Fungsinya, tekanan darah diastolik menunjukkan resistensi pembuluh darah terhadap aliran darah. Yang selanjutnya ada kategori tekanan darah. Yang pertama nih ada normal, sistolik dari 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg. Yang keduanya ada varihentensi, sistolik 120 sampai 139 mmHg atau diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Yang ketiganya ada hipertensi, sistolik di atas 140 mmHg atau diastolik di atas 90 mmHg. Faktor internal ini dapat mempengaruhi tekanan darah secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu penting untuk memantau tekanan darah secara teratur dan mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Contohnya yang nomor satunya ada usia. Tekanan darah cenderung meningkat dengannya usia. Yang keduanya ada genetik. Riwayat keluarga dapat mempengaruhi tekanan darah. Jenis kelamin, laki-laki lebih rentan terhadap hipertensi. Yang keempatnya ada kondisi kesehatan. Penyakit ginjal, diabetes, dan obesitas dapat mempengaruhi tekanan darah. Keseimbangan hormon, perubahan hormon dapat mempengaruhi tekanan darah. Struktur pembuluh darah, kelainan struktur pembuluh darah dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang selanjutnya ada faktor eksternal, ada 7. Kita jelasin satu-satu. Yang pertama ada diet, konsumsi garam, gula, dan lemak yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah kita. Yang kedua ada stres kronis dapat meningkatkan tekanan darah. Semenjak dari itu kita kagak boleh stres. Oke. Yang selanjutnya ada aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan tekanan darah. Seperti kita ini terlalu banyak tiduran, rebahan, kurangnya kegiatan olahraga, itu kurang bagus ya untuk tekanan darah. Yang selanjutnya ada merokok. Merokok juga nih dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Yang selanjutnya ada konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Yang selanjutnya ada kurang tidur. Kurang tidur dapat mempengaruhi tekanan darah, bisa mengurangi darah kita seperti jadi lemas, lesu. Yang selanjutnya lagi ada polusi udara. Paparan solusi udara dapat mempengaruhi tekanan darah kita, karena kalau kita misalkan lagi di jalan ya, itu kena debu terlalu kurang bagus untuk kesehatan. Karena yang selanjutnya ada pengaturan tekanan darah. Sistem saraf otonom. Yang pertama itu stres. Ini stres selalu banyak nih di tekanan darah. Yang pertama ada stres. Stres dapat meningkatkan aktivitas saraf simpatis yang meningkatkan tekanan darah. Yang kedua ada emosi. Emosi
sangat kuat seperti kecemasan, kemarahan mempengaruhi saraf otonom. Ada sistem renin, angiotensin, dan aldoteroris atau yang sering disingkat RAAS. Di sini ada 3 lagi. Yang pertama, penurunan aliran darah ginjal. Penurunan aliran darah ginjal dapat memicu pelepasan renin. Yang selanjutnya ada konsumsi garam. Konsumsi garam yang rendah dapat memicu pelepasan renin. Yang ketiga, stres. Stres dapat memicu pelepasan renin juga. Selanjutnya ada interaksi antara sistem. Yang pertama nih ada 2 juga nih. Yang pertama ada aktivitas saraf simpatis. Aktivitas saraf simpatis dapat memicu juga nih pelepasan renin. Yang kedua ada angiotensin 2. Angiotensin 2 dapat meningkatkan tekanan darah dengan menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan retensi cairan. Yang selanjutnya ada gangguan dalam tekanan darah. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi nih tujuannya yang pertama nih, hipertensi adalah kondisi tekanan darah yang lebih tinggi dari normal atau di atas 140 sampai 90 mmHg. Yang keduanya ada gejala. Seringkali tidak ada gejala, tetapi dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dan kelelahan. Yang ketiganya nih ada komplikasi, dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Yang selanjutnya nih ada hipotensinya nih. Ada 3 juga nih hipotensinya. Yang pertama, hipertensi kondisi. Definisinya, hipotensi adalah kondisi tekan darah yang lebih rendah dari 90 atau 60 mmHg. Gejalanya dapat menyebabkan pusing, lelah, kehilangan kesadaran. Komplikasinya dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital karena kekurangan aliran darah. Penyebabnya hipertensi, yang pertama nih, faktor genetik, gaya hidup tidak sehat, stres, dan kondisi medis tertentu. Kalau penyebabnya dari hipotensi, ada dehidrasi, kehilangan darah, kondisi medis tertentu, dan efek samping obat. Pengobatannya hipertensi, perubahan gaya hidup sehat, obat-obatan antihipertensi. Kalau hipotensinya mengatasi penyebab, meningkatkan asupan cairan, dan obat-obatan tertentu. Selanjutnya ada gejala dan dampak hipertensi dan hipotensi dan dampak kesehatan. Yang pertama kita bahas yang hipertensi dulu. Gejalanya ada 5. Yang pertama sakit kepala, pusing, penglihatan kabur, kelelahan, dan sesak napas. Dampak kesehatannya ada 3 juga nih dampak kesehatannya nih. Yang pertama ada kerusakan jantung. Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan jantung seperti gagal jantung dan penyakit arteriosklerotik. Yang keduanya ada kerusakan ginjal. Hipertensi dapat penyebabkan kerusakan pada ginjal, gagal ginjal kronis. Yang ketiga terakhir nih ada stroke. Hipertensi dapat meningkatkan risiko stroke. Nah, ini sekarang yang selanjutnya kita jelasin yang tentang hipotensi. Gejalanya hipotensi itu ada 5 juga nih. Yang pertama ada pusing, lelah, kehilangan kesadaran, penglihatan kabur, mual, dan muntah. Bagi dampak kesehatannya nih ada 3 juga nih ya. Kerusakan organ vital. Hipotensi dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital seperti ginjal dan otak.
karena kekurangannya aliran darah. Yang keduanya ada kehilangan kesadaran. Hipotensi dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan yang dapat meningkatkan risiko cedera. Yang terakhir nih, ada gagal jantung. Hipotensi dapat menyebabkan gagal jantung. Tidak dapat memompa darah dengan efektif. Ini yang selanjutnya nih kita bahas tentang pencegahan dan pengobatannya. Yang pertama pencegahannya dari gaya hidup, ada 5 juga nih. Yang pertama ada diet seimbang, konsum olahraga teratur, mengolah stres, tidur yang cukup, dan tidak merokok. Penjelasannya pertama nih ada diet seimbang nih. Konsumsi makanan yang kaya buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian, itu sangat sehat. Yang kedua olahraga teratur. Lakukan olahraga aerobik seperti aerobik secara teratur, seperti berjalan atau berlari. Yang selanjutnya ada mengolah stres. Lakukan teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga. Tidur tidak cukup. Tidur yang cukup. Pastikan Anda mendapatkan tidur cukup setiap malam, seperti tidur itu minimal di bawah jam 10 malam. Yang kelima ada tidak merokok. Berhenti merokok dapat membantu menurunkan tekanan darah. Pengobatannya yang pertama dari gaya hidup. Ada 3 juga, ada pengurangan garam, pengurangan berat badan, dan olahraga teratur lagi. Pengurangan garam, batasi konsumsi garam dalam makanan. Jadi kita makan garam itu nggak boleh terlalu berlebih, seperti nggak boleh terlalu banyak lah, secukupnya saja. Pengurangan berat badan, menurunkan berat badan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Jadi kita makan tuh harus ada tahu batasan. Jadi nggak terlalu makan tuh sampai berlebihan. Nah, yang ketiganya ada olahraga teratur. Lakukan olahraga aerobik secara teratur atau olahraga seperti kita berjalan aja setiap hari, berjalan, berlari, atau pokoknya seperti yang penting rutin aja. Ini pengobatan secara farmakologis. Itu ada 4. Yang pertama diuretik, ACE inhibitor, calcium channel blocker, dan beta blocker. Yang pertama diuretik, obat yang mengandung menghilangkan kelebihan cairan dan garam dari tubuh. ACE inhibitor adalah obat yang membantu menyebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Yang selanjutnya ada calcium channel blocker, obat yang membantu mengurangi denyut jantung dan menurunkan tekanan darah. Yang selanjutnya ada beta blocker, obat yang membantu mengurangi denyut jantung, menurunkan tekanan darah. Yang selanjutnya ada monitoring. Ada 2 nih monitoring, ada periksaan tekanan darah dan menyesuaikan pengobatan. Pemeriksaan tekanan darahnya melakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur untuk memantau kondisi tekanan darah kita. Yang selanjutnya ada penyesuaian pengobatan. Sesuaikan pengobatan dengan kondisi tekanan darah dan respon tubuh terhadap pengobatannya. Seperti dengan mengikuti gaya hidup sehat, pengobatan yang teratur dapat Anda mengelola tekanan darah, mencegah komplikasi kesehatan. Kesimpulannya, menjaga tekanan darah normal sangat penting untuk mencegah komplikasi kesehatan yang serius. Dengan mengikuti gaya hidup sehat dan pengobatan yang tepat, Anda dapat mengelola tekanan darah menjadi kesehatan tubuh. Sehat itu intinya itu sehat itu sangat mahal.